Cet, 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 cet. Namun saat ku dengar namamu makin gimana liriknya? Namun saat ku dengar namamu langsung terbayang masa depanku, semakin jelas tujuan dan yang harus ku lakukan. Gokil. Ya gue baru beberapa hari ini bukan tergila-gila sih, baru anjing lagu ini enak gitu. Walaupun gue dengernya udah agak lama sih, lagu timurnya The Adams, lagu album yang terakhir yang Agter Plus ya. Udah agak lama sebenarnya denger, cuma yang masih sekilas aja. Terus nonton yang mereka live di Synchronize tahun lalu, kan gue nggak sempet nonton tuh live-nya karena gue udah keburu pulang. Di-upload di YouTube kan sama The Majors. Secara keseluruhan sih penampilan The Adams-nya gue ulang-ulang udah berapa kali nontonnya, tapi baru merasakan magisnya lagu Timur, men. Judulnya Timur, kalau mau dengar judulnya Timur The Adams. Magis gitu. Ada perasaan yang berbeda saat mendengar refnya gitu di kulit. Kayak bergidik gitu di kulit tuh, bikin bergidik lagunya. Lebay ya itulah seni kan. Gue ada quotes, menurut gue quotes paling bagus soal art ada kan, omongannya aslinya pakai bahasa Inggris ya, cuma gue bahasa Indonesiain aja biar lebih ini daripada gue salah kan. Seni tuh nggak harus bagus, seni itu harusnya bisa bikin lu merasakan sesuatu gitu, bikin lu kayak ngerasa sedih, ngerasa senang. Nah ini perasaan yang didapat denger lagu timurnya The Adams tuh, mantep banget The Adams. Tadinya lagu favorit The Adams tadinya lagu favorit gua dari The Adams sejauh ini adalah Hanya Kau. Hanya Kau, terus kedua Waiting mungkin. Waiting sama Hanya Kau inilah sama-sama enak lah. Tapi kayaknya nomor 1 Hanya Kau. Ini kayaknya harus tergeser sama Timur nih. Timur kayaknya nomor 2 nih atau nomor 1 di list The Adams all time favorite. Mereka tuh baru 2 ya albumnya, gile. Jarak album 15 tahun. Gokil. Dan tetap tetap ditunggu gitu. Berarti mereka bertahun-tahun manggung dengan satu album saja dan tetap ditunggu sama fans-fansnya gitu. Kayaknya gue pertama kali berkenalan dengan lagu The Adams ya mungkin banyak orang juga kali ya, pas soundtrack Janji Joni tentu saja yang konservatif. Konservatif juga mantap sekali tuh. Gimana ya musiknya ya, gue nggak ngerti genre sih, jadi kayak apa nih maksudnya ya, pop rock, kayaknya nggak rock ya, nggak tahu lah, itulah intinya. Untuk sebenarnya dulu aja gue aja baru tahu wujud mukanya The Adams tuh mungkin setelah bertahun-tahun dengerin kali. Sebelumnya kagak tahu bentuk-bentuk mukanya pada kayak gimana. Itulah, gue banyak loh musisi atau karya seni yang gue nikmati karyanya aja, gue nggak tahu muka-muka pemain bandnya. Misalkan kalau itu lagu, gue mungkin nggak tahu nama pemain bandnya, mungkin tahu nama vokalisnya doang. Gue nggak tahu latar belakangnya, gue nggak tahu bandnya atau apa terbentuk. Menurut gue nggak perlu sih. Kan banyak orang tuh yang waktu Maroon 5 kesini atau Coldplay, waktu Coldplay konser di Singapura kan pada rame orang Indonesia pada wah Coldplay akhirnya bisa nonton. Terus orang-orang biasa, kelompok orang-orang yang tidak senang dengan kesenangan orang lain pasti Coldplay paling lu tahu personilnya cuma Chris Martin doang, atau Maroon 5 paling lu cuma tahu Adam Levine, coba sebutin siapa nama personil yang lain. Menurut gue nggak perlu lu suka sesuatu terus lu harus jadi hafal detail semuanya, nggak perlu kayaknya. Gue suka lagu-lagu Coldplay dan Maroon 5 tapi gue nggak tahu
itunya. John Mayer gue suka banget sampai gue waktu tahun lalu nonton konsernya. Tapi juga gue nggak apal semua albumnya, lagu-lagu di albumnya banyak yang gue nggak tahu juga. Waktu konser juga ada, kayaknya ada beberapa yang gue baru tahu lagunya. Emang nggak boleh orang suka gitu? Boleh dong. Namun saat ku BTW ini gue rekam lagi di jalan hari Jumat siang, jam 1:30 siang. Hari Jumat, terus pasti akan terpotong, baru akan nanti dilanjutkan untuk baca email. Jadi ya expect ini akan diupload mungkin Jumat malam. Ya biasalah, santai kali. Gue baru ini nih, baru dapat mungkin ada yang lihat instastory gue dari semalam. Ada yang gue repost. Jadi temennya ada baru sidang skripsi, dan skripsinya menjadikan konten gue yang Politik 101 yang dunia dalam seputar berita Indonesia sebagai bahan penelitiannya gitu. Dia skripsinya bahas itu. Anjing, aneh banget. Gue langsung lapor ke temen gue kan, jadi kan gue nggak ngerjain sendiri itu ya, ada timnya bertiga, jadi total sama gue berempat. Gue langsung kabarin ke temen gue, lihat nih video kita dibikin gini, aneh banget. Yang gue bingung, dia mau aja bikin video asal-asalan lah dalam tanda petik. Gue ngerjain sama teman gue cuma happy-happyan aja tuh, proyek happy-happyan. Dia mau aja ngerjain, dijadikan itu skripsi, dan dosennya mau aja meng-approve itu sebagai bahan penelitian. Anjing, kocak banget. Gue bersyukur sih, men. Gue skripsi gue aja nggak kelar, men. Terus sesuatu yang gue bikin di bertahun-tahun kemudian dijadiin bahan skripsi sama orang. Aneh banget hidup. Gue udah dikirimin ininya sih, cover skripsinya. Tadi gue minta kirim, ntar ya kalau lagi macet gue kasih lihat. Pokoknya dia bukan di Jakarta sih, di lampu merah nih, di mana ya, Jawa Timur apa. Ntar tak tengok judul skripsinya Satir sebagai Praktik Jurnalistik, Analisis Tekstual Video Dunia Dalam Gilbas di kanal YouTube Politik 101. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, UPN Veteran Jawa Timur. Namanya Siti Aisyah Rahmatillah. Siti NPM gak usah disebut lah ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, prodinya Ilmu Komunikasi 2020. Berarti dia angkatan, kalau 4 tahun, angkatan 2016 ya. Jadi kepada Siti Aisyah Rahmatillah, anak UPN Veteran Jawa Timur, terima kasih banyak. Gue nggak tahu sih, gue seneng sih. Gue seneng yang gue bikin bisa berefek sama orang gitu. Gue seneng yang gue bikin bisa berpengaruh, bisa. Tentu tujuan gue adalah mengekspresikan diri aja sebenarnya, di stand up, di video YouTube, di apapun yang gue bikin. Tujuan utama di podcast adalah mengekspresikan diri, tujuannya bagi diri gue. Tujuan bagi orang mungkin gue mikirnya insya Allah menghibur gitu, atau bisa hiburan lah, karena tujuannya semua hiburan, komedi gitu kan. Gue nggak jauh-jauh dari situ, dari komedi segala macam. Tapi kalau ternyata bisa jadi sampai skripsi, bisa menginspirasi lu untuk apa, bisa nemenin lu ngerjain apa, bisa bikin lu jadi melakukan sesuatu, itu beyond sih, beyond yang gue pikirkan gitu. So thank you very much Siti. Dikasihnya katanya masih file karena belum belum, masih revisi, jadi belum ada yang versi fisik bukunya, tapi it's okay. Haha, kocak skripsi lo dibikin, ngapain lagi? Gak ada aja dah, pakai gue jadi penelitian. Aduh, apa ya, gue tuh pengen bahas apa di podcast ini ya, nggak tahu sih, lupa. Mau bahas apaan, kayaknya udah ada yang mau gue bahas deh. Gue tuh kan suka banget ya sama Morris Mini.
bukan yang Mini Cooper yang baru ya, bukan Mini Cooper yang setelah bareng sama BMW yang baru-baru itulah, tau lah pasti Mini Cooper baru. Tapi Morris yang kayak Mr. Bean tuh gue suka banget. Gue nggak tahu ya, biasanya kan orang suka setelah nyobain atau apa. Gue ketemu di jalan lumayan sering ya, walaupun mobilnya cukup jarang sih. Ketemu di jalan lumayan sering, tapi gue nyobain nyetir Morris Mini itu belum pernah. Kayaknya masuk ke dalam kabinnya pun, masuk ke dalam mobilnya, nebeng mobil orang karena gue nggak kenal ada orang yang punya, juga belum pernah. Tapi gue suka banget sampai sekarang. Itu salah satu target mobil. Kalau salah satu tujuan hidup tuh kalau ditanya duniawinya, yaitu gue pengen punya Morris. Gitulah. Dan gue kan udah lama ya nggak keliling komplek gitu. Biasanya kan kalau dulu kan masih suka sepedaan keliling komplek, lihat-lihat. Kemarin gue jemput nenek gue di tetangga lah. Agak jauh sih sebenarnya, nggak tetangga banget, kayaknya udah beda RT kali, udah beda RW kayaknya. Beda apa sih, beda RT ya kalau gitu ya, gue nggak hafal. Jadi gue jemput pakai mobil kan, agak jauh soalnya. Keliling ke belakang rumah, lewat belakang rumah, tidak begitu jauh dari rumah gue ternyata ada garasi yang kelihatan mobil dalamnya, dan dia punya Morris Mini. Keren mobil lo. Kedengeran nggak tuh suara knalpot tiba-tiba? Tapi suaranya jelek ah. BMW itu mungkin BMW apa tuh ya, seri F kali ya, F90 kayaknya, nggak tahu sih. Maksudnya BMW yang udah modern tapi suara knalpotnya knalpot pecah gitu kayak mobil alay, sayang sekali. Harusnya yang ngebas mendem gitu loh. Apa tadi? Oh ya, di tetangga gue ternyata dia punya Morris. Di garasinya gue ngeliat, dia punya Morris Mini warna hijau, garis putih. Aduh, mungkin kalau ada kesempatan lagi gue sepedaan. Karena ada yang itu kan agak di belakang rumah gue, ada yang gue inget agak di depan rumah gue. Gue sempat ngeliat juga tuh ada Morris tuh, tapi bukan hijau, gue lupa warnanya apa. Kalau yang ini nih yang baru gue liat hijau warnanya, hijau, terus lagi parkir ada lampu fog lampnya di depannya, lucu deh pokoknya. Nah kalau waktu itu gue lihat yang agak di depan rumah tuh, sempet kayaknya gue ngeliat ada Morris. Cuma gue berapa kali sengajain kalau keluar rumah naik mobil gue lewatin situ, nggak lihat lagi Morrisnya. Tapi gue inget tuh yang punya rumahnya kayaknya udah bapak udah agak tua lah. Nah mobilnya tuh banyak, kayak ada 6 lah mobilnya kurang lebih. Mobilnya kayak ada 6, banyak yang mobil-mobil klasik koleksi. Gue ngeliat dia punya Land Rover kayaknya ada 2 kalau nggak salah. Terus punya hardtop kayaknya itu kan selera bapak-bapak banget ya, selera bapak-bapak off-road gitu kan. Kalau mobil baru, kalau lu cowok nih, lu punya mobil baru yang paling terkini, paling modern, yang ngelirik cewek-cewek. Tapi kalau lu punya mobil klasik, mobil tua, yang ngelirik om-om atau bapak-bapak pasti. Nah ini mobilnya dia punya ya Land Rover kayaknya 2, terus hardtop kayaknya ada. Terus kemarin gue ngeliat ada kombi, dia punya V kombi juga. Terus gue lihat dia punya Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Jadi kayaknya emang bapak ini anak off-road lah, bapak ini nih. Dia punya Land Cruiser. Terus yang mobil biasa juga ada sih, kayak apa ya, Expander, pokoknya kayaknya yang mobil sehari-hari. Cuma dia punya mobil-mobil tua yang kayak gitu tuh. Gue berapa kali kadang-kadang gue rasanya pengen sepedaan keliling komplek aja, lewat rumah itu tuh, lewat rumah yang pada punya mobil keren. Siapa tahu yang punya lagi keluar bisa ngajak ngobrol, ya kan, siapa tahu. Cuma gara-gara program artis-artis yang masuk YouTube settingan jual beli mobil nih, jadi bikin harga mobil di pasaran kacau tau. Mini Cooper dibilang 300 juta, ya mungkin ada Mini Cooper yang 300 juta memang. Sedari dulu juga gue kan dulu suka mantengin jual beli mobil lah, walaupun nggak tahu belinya kapan. Gue kan suka mantengin yang jual beli di Instagram gitu. Emang Mini Cooper tuh tahun 70-an, tapi emang harganya tuh masih mahal gitu, sama kayak Estilo lah. Tapi Estilo kan masih tahun 96 ya, 97. Mini Cooper Morris tuh kayak 200 juta gitu. Padahal mobil tahun 70 coba 200 juta. Nah sekarang semakin digoreng harganya 300 apa,
Jadilah makin tergoreng lagi di harga pasaran. Tolonglah artis-artis, kalian itu kan sudah kaya, mau beli apapun juga bisa kayaknya gitu. Gak perlu lah bikin program yang settingan sok-sok jual beli mobil, padahal kan juga lu settingan, semua orang juga tahu tuh settingan. Gak perlu settingan main-mainin harga, akhirnya jadi harga di pasaran dari settingan kalian, harga di pasaran beneran jadi berubah. Gila kali gitu. Jadi nggak perlu lah main-main settingan gitu lagi ya. Udah cukup lah, cari yang lain lah programnya di YouTube. Nah itulah, semoga lah kapan-kapan gue sepedaan bisa lewat rumah-rumah itu dan bisa ngobrol sama yang punya, atau mungkin kalau akrab bisa nyobain. Siapa tahu bisa nyobain Morrisnya. Siapa tahu suatu saat bisa gue beli. Ya, amin. Karena suka gitu, tahu kita pengen sesuatu padahal belum tentu pas udah punya. Mungkin pas gue nyetir nggak enak kali nyetirnya. Kayak ada satu yang gue follow, Juju Margono, mungkin banyak yang tahu juga. Walaupun gue nggak tahu sih beliau ini sebenarnya apa gitu kerjaan aslinya atau apa. Yang gue tahu dia pecinta otomotif lah, kontennya otomotif terus, terutama dia suka yang klasik gitu, dan dia punya Mini Cooper di rumahnya. Dia punya Morris Mini dan Vespa tua gitu, dan Morris Mini-nya dipakai harian sama dia. Itu yang keren, jadi bukan cuma mobil weekend, dipakai harian bener-bener. Gue follow Instagram beliau hanya untuk melihat Mini Cooper-nya aja. Belum lama juga gue nonton video dia tentang tanya jawab, pokoknya tanya jawab soal Mini Cooper dia lah. Mungkin banyak yang nanya-nanya pasti kan, ya, termasuk gue sih orang yang penasaran. Lumayan lah terjawab beberapa pertanyaan. Baru gue share juga videonya di Twitter gue. Makin pengen punya atau nggak ngeliatnya tuh, walaupun dia nggak ngasih tahu detail berapa harga atau total habis modifnya berapa ya, cuma ya siap-siap aja lah. Kayaknya kalau mobil tua tuh harus siap lama dipakainya, maksudnya dibangun dulu, di restore dulu, belum lagi nyari bahan-bahannya dulu, nyari nyari parts. Misalnya kayaknya sih kebanyakan kalau gue lihat-lihat ya, kalau gue nonton restorasi mobil lama, yang lama kayaknya nyari parts sih, karena kan nunggu dikirim. Mungkin banyak yang dari luar negeri, misalnya mau ngerjain mesin tapi nggak bisa mulai kalau parts X belum ada, ya udah harus ditunggu dulu, nunggu partsnya ada dulu, kayak gitu sih biasanya. Ya kita lihat saja nanti ya kapan saya bisa kebeli. Soalnya di keluarga gue pun nggak ada mobil tua sih. Maksudnya gue inget dulu almarhum kakek gue suka otomotif, maksudnya sama mobil tuh resik gitu. Beliau sampai tua, sampai 70-an juga masih nyetir waktu itu, sebelum sakit masih nyetir sendiri kemana-mana. Masih dulu Jakarta Tasik masih nyetir sendiri. Gue inget dulu mobilnya sempet punya Civic, Honda Civic, yang apa sih, Civic apa tuh namanya, Genio ya, yang versi sedannya dari Estilo lah itu. Tapi nggak pernah ada yang sampai tua disimpan sampai sekarang, udah nggak ada sih. Dulu sempat punya Krista, kakek gue tuh, Kijang Krista tuh. Gue kalau inget mobil itu di rumah warna hijau dulu, hijau yang terus yang bagian bodi bawahnya tuh abu-abu ya kalau nggak salah. Gue inget mudik terus, feelingnya tuh feeling mudik tuh nggak, kalau Kijang Krista tuh. Dulu punya Kijang Krista. Dulu waktu SD gue inget bokap gue ada Twin Cam, Toyota Twin Cam, Corolla yang Twin Cam. Padahal kalau mobil-mobil itu dulu masih disimpan sampai sekarang gitu, asik juga kayaknya dipelihara ya, gue pakai. Tapi enggak sih, nggak ada. Kayaknya menganut ini deh, mobil nggak boleh terlalu lama, harus ganti lagi, dijual, karena ya mungkin soal perawatan segala macam. Jadi nggak ada keluarga gue yang masih melihara Motuba gitu sih. Motuba gaul banget gue, bahasa anak mobil banget, Motuba, mobil tua Bangka. Karena emang perawatannya mesti ekstra sih.
kayaknya gue kalau mobil ini yang gue pakai sekarang nih, Ford Fiesta, ini kan 2012, kayaknya walaupun gue belum ada pikiran untuk ganti ya, karena nggak ada uangnya juga, uangnya masih kepake buat hal lain yang lebih prioritas dibanding mobil masih oke lah dipakai nih. Kayaknya kalau suatu saat gue akan ganti mobil, kayaknya gue akan ganti maksudnya beli bekas aja deh. Kayaknya nggak worth it banget gitu kayaknya sekarang beli mobil baru gitu, yang baru banget. Coba lu kalau punya uang 100 juta nih, 100 juta lu mending apa? Lu mending beli mobil baru Agya, 100 juta paling dapat Agya kan, atau Calya gitu-gitu, atau mobil bekas tapi mungkin lu bisa dapet apa ya, Camry nggak dapet sih, 100 BM M46 gitu. Kalau setahu gue, temen gue baru ngambil di bawah 100 tuh M46. Mercy juga, karena orang tuh mindsetnya orang Indonesia tuh Mercy, BMW mahal gitu, padahal lu bisa ambil tahun-tahun yang 2000, tahun-tahun yang masih 2000-an lah, belum tahun tua banget, dengan tampilan yang kayak mobil baru gitu. Coba deh lu lihat BMW di sekitar lo, yang gue juga gue kan nggak terlalu apal ya seri-seri, apalagi BMW kan serinya mirip-mirip E46, E36, susah ngapalinnya gitu bagi gue. Beda kayak Toyota, Honda kan kelihatannya jelas, ini Honda CR-V, ini Honda ini. Kalau BMW tuh sama Mercy gue paling nggak ngerti penomorannya deh, sebelah gue ada Civic tua nih, Honda Civic tua hatchback, cakep banget, masih mulus. Pengklasifikasiannya kayaknya Eropa tuh emang lebih ribet kayaknya ya. Mercy, BMW nggak ngerti gue, Audi nggak ngerti tuh, gue nggak apa lah. Kalau kayaknya kalau Jepang kan cuma nama, kalau ini kan misalnya Mercy C berapa. Nah, gue salut banget sama orang-orang yang bisa hafal kayak gituan tuh, bisa hafal kode mesin. Kan ada juga kan pakai sebutan kode mesin kan, misalnya Mercy itu tuh serinya W212 atau apa. Salut, gue selalu salut apa orang-orang yang hafal begituan. Ntar ya balas WhatsApp dulu, mau macet. Oh iya kayak gitu. Ngomongin apa sih tadi? Ya, lu kalau punya uang gitulah 100-an lah, lu bisa dapat Mercy tau. Mercy yang masih udah modern lah, bukan Mercy yang tua banget, bukan 90-an, masih 2000-an. Gue sih kayaknya gitu dah, daripada gue beli Agya. Coba lu bandingin deh. Lu lihat ya kalau lihat jual beli mobil di Instagram tuh ya, gue aja baru tahu tuh misalnya BMW nih, yang looks-nya ya, secara looks tuh modern aja, secara looks tuh modern udah, tapi ternyata tahunnya 2009, 2010, fitur dalamnya tuh udah lengkap lah, udah cukup lengkap ya. Mungkin belum ada Bluetooth buat audio, tapi banyak tombol-tombol, udah fitur oke lah banyak. Build quality jauh lah jelas itu Eropa. Bandingin sama Agya. Sorry nih yang punya LCGC, tapi emang kualitasnya jelek mobil lo gitu. Agya, Brio, Calya, Sigra, Ayla, apalagi namanya, Datsun Go, favoritku Datsun Go. Itu kan bodinya tipis banget, tang. Kalau ketabrak hancur loh semua itu. Dari segi fitur, dari segi model nggak oke, dari build quality juga nggak oke. Ya nggak sih? Coba pertimbangkan, tapi emang risetnya harus mendalam sih. Kalau mobil bekas risetnya mendalam, dan benar-benar harus cek unit saat membeli mobilnya.
lu harus ngajak montir atau ngajak temen lu yang paham banget soal mobil saat ngelihat unit, karena namanya mobil bekas ya kita kan nggak tahu ini perawatan gimana, bekas nabrak atau apa, bekas banjir, kita kan nggak tahu kayak gimana nya. Mesti ngajak orang yang bener-bener paham gitu. Cuma kalau lu bisa dapetin yang oke sih ya worth it sih. Maksudnya dengan mobil tahun lama tapi bisa bertahan sampai sekarang, berarti kan insya Allah masih bisa bertahan sampai tahun-tahun ke depan gitu. Apalagi ini misalnya mobil pertama lu gitu, nggak perlu lu beli mobil baru kok. Kadang kan orang sekarang karena mobil pertama belinya Brio dulu deh atau Agya dulu karena murah. Iya sih murah, iya sih itu uang kamu terserah mau beliin mobil apa aja. Tapi Jazz aja, Honda Jazz gue paling suka yang generasi pertama loh. Menurut gue bodinya paling oke secara looks ya. Generasi pertama paling cakep. Coba lu lihat Corolla, lihat Honda apa yang lama yang oke ya. Accord, Camry, Lancer, Evo tuh dulu pada zamannya ngetren banget ya. Evo 4 lah, Evo 5 ke atas lah. Evo 4, Evo 3 kayaknya agak ketuaan. Itu tuh, gue malah mikir gitu loh, nyari mobil tua yang mint. Ada Tesla Model X lewat yang mint condition, tapi ya belum dimodif, terus ya udah dijaga seorisinil mungkin sih. Kalau gue kayaknya mikirnya. Padahal dulu gue SMP, SMA tuh suka banget mobil modif loh. Baca majalah motor gue nggak langganan, tapi gue pasti beli tiap minggu, menyisihkan uang jajan untuk beli majalah motor. Tapi setelah ada mobil sendiri kagak gue modif. Yang penting nyaman aja lah, dan bisa gue nikmati setiap nyetirnya tuh pelan-pelan. Gue ada satu Instagram akun yang gue follow, namanya Wheels Around Me. Jadi dia suka car spotting gitu. Dia suka car spotting, motret-motretin mobil-mobil di jalanan. Dia orang Jakarta sih kalau gue lihat, mahasiswa di Unpar juga. Gue jadi teman online lah gitu. Berapa kali DM-an nanya-nanya soal mobil gue. Dia suka foto-fotoin mobil yang langka-langka. Kadang review mobil, benar-benar review beneran nih mobil temennya atau siapa, di review total luar dalam. Kadang ya seringnya foto mobil apa gitu, dia nemu apa misalnya di jalan, di foto terus dirinci lah nih detailnya gimana. Penjelasannya menurut gue enak dibaca dan mendalam banget sih. Jadi lumayan lah nambahin pengetahuan gue soal mobil juga, follow Instagram dia. Lumayan kalau lu suka mobil, cukup suka mobil ya kayak gue lah, nggak suka banget tapi suka gitu. Seru tuh lihat Instagramnya. Karena mobilnya pertama gue kira akun luar itu. Oh tapi kok ada foto-foto mobilnya, karena bahasa Inggris kan full, terus foto mobilnya tapi foto mobil-mobil plat Indonesia semua nih, ternyata emang akun Indonesia gitu. Ya coba pikirkan lah untuk yang baru mau beli mobil pertama. Coba lu sekarang lihat ya di e-commerce mobil, banyak loh yang jual lagi LCGC, Agya dan kawan-kawan itu. Jadi kayaknya banyak orang yang semenjak LCGC keluar nih, ibaratnya mereka pindah dari motor lah. Selama ini mungkin mampunya punya motor, terus punya motor, terus akhirnya bisa ada mobil-mobil opsi mobil-mobil murah nih. Mobil baru ya, mobil murah sih banyak sebenarnya, yang mobil bekas, mobil baru dan murah. Tapi banyak lagi yang dijual lagi, entah kenapa gitu. Banyak yang masih kayak baru setahun, baru berapa tahun, nggak tahu deh gue. Apa masalah reliability-nya, atau emang karena belinya impulsif aja ternyata nggak perlu banget, atau gimana gitu. Sayang kan. Jadi mending risetnya lebih banyak. Jadi nggak sekedar baru tapi lu riset lebih banyak, cari mobil yang cocok, beli mobil yang
mobil bekas aja. Toh mobil lu kalau bukan Morris atau Estilo pasti turun harganya. Kecuali Avanza kayaknya. Gue dulu temen gue punya Avanza lama tuh generasi pertama. Dia pakai berapa tahun, dijual cuma turun 5 juta kali harganya dari harga barunya, atau turun 10 juta lah. Dijual, terus dia beli apa? Beli Avanza baru. Segitunya sama Avanza dulu temen gue tuh ada tuh. Waktu Avanza masih jadi mobil murah ya. Sekarang kan Avanza udah lumayan juga harganya. Sekarang kan Agya dan lain-lain. Coba riset lebih mendalam, cari temen lu yang hobi otomotif untuk merisetkan. Gue sih kalau gue gitu sih, kalau misalnya mau ganti mobil pasti kayaknya gue akan nyari mobil bekas aja. Dan kayaknya aku ingin Eropa sih. Eropa tuh build quality dan desain tuh nggak bohong sih. Ya itu tadi kayak gue bilang, lu ngeliat BMW, kalau lu awam kayak gue nih ngeliat BMW keren nih, ini masih BMW baru. Padahal pas lihat di Instagram jual beli mobil, anjing BMW yang mukanya tuh udah modern banget, ternyata 2012. Setahun sama satu alma mater sama mobil gue rilisnya, tapi kok secara fitur jauh, secara looks modern banget gitu, timeless lah. Itu khas, menurut gue khas desain Eropa tuh. Audi, Mercy, BMW, Rover, timeless man. Sampai kapanpun dilihat ya tetap oke. Gue aja ngeliat E36 tuh, Mercy yang kotak, BMW yang kotak yang kayak Mas Boy, masih cakep kan. Kalau lihat Morris Mini itu kan mobil Inggris tuh, tahun 70 masih cakep banget, gue demen banget. Desainnya tuh entah kenapa tuh beda gitu. Mobil Jepang sih banyak juga kayaknya yang timeless, cuman yang lama-lama tetap. Yang baru-baru kan sekilas lewat aja gitu desainnya. Kayak gitu. Ini gue meracau sotoy aja sekali lagi, ini kan hanya dia mengeluarkan pemikiran aja, boleh percaya, belum tentu benar, belum tentu salah. Anda harus riset lebih dalam, siapa tahu ada yang mau ganti mobil kan, atau mau beli mobil pertama kali, coba pikirin daripada Agya. Gue kayaknya stand up bahas Agya, kebencian gue dan LCGC ini, gue kayak ntar disangka orang mampunya ini benci, dasar privilege ya. Kagak. Lihat dari build quality lah, lu bandingin lah mobil lu tuh. Sekarang mobil Jepang sekarang yang desainnya kayak Eropa tuh Mazda. Lu kalau lihat Mazda yang baru-baru, desainnya Eropa banget, feel-nya. Hyundai yang baru-baru juga cakep-cakep. Kia yang baru-baru tuh desainnya tuh Eropa banget. Katanya Hyundai tuh Hyundai apa Kia ya, gue denger ya, bekas desainer barunya tuh bekas desainer Audi, makanya jadi gitu desainnya Eropa banget. Cuma sekali lagi orang Indonesia itu sangat Jepang minded untuk urusan mobil dan kendaraan, atau lebih spesifik lagi Toyota minded. Kalau mobil Toyota minded, kalau motor Honda minded. Itu Indonesia banget tuh. Karena selalu mikirnya adalah untuk dijual kembali. Hah? Lu emang beli barang tuh mikirnya untuk dijual lagi, bukan dipakai? Lu punya pacar emang langsung mikirin putusnya kan? Enggak dong. Lu nikmati waktu bersamanya dulu dong. Lu habiskan waktu lu bersamanya. Lu beli mobil kan pengen lu pakai terus, pengen lu kendarai. Lu milih pacar juga kan pengen jalan bareng, pengen makan bareng, pengen ngobrol. Kayak gitu dong. Masa lu pilih mobil, beli ini aja biar nanti kalau dijual lagi gampang. Aduh, lu penjual kan? Enggak. Menurut gue itu sih yang sudah terbentuk mindset dari zaman baheula adalah kalau Toyota tuh gampang dijual. Walaupun memang gue akuin Toyota gampang dijual kembali, terus spare part gampang dicari. Dari yang mau original, KW1, KW2, KW banyak spare partnya kalau Toyota. Ya cuma itulah, emang lu gak bosen lihat jalanan nih isinya Avanza semua. Si Wheels Around Me itu kalau dia lagi di Bandung pasti mobilnya cakep-cakep. Emang sih, lu kalau ke Bandung, orang tuh kayaknya pakai mobil sampai tua kalau di Bandung. Peugeot banyak banget tuh, 206 tuh banyak banget. Mobil-mobil tua Bandung tuh full of surprising cars Bandung. Udah, ntar ya gue stop dulu, ntar lanjut lagi ke saat baca
email. Udah kering mulut gue nih ngomong. Kalian tahu hari ini hari apa? Gue membuat lanjutan dari podcast biar lega ini. Hari ini adalah Sabtu siang. Aduh, jadi sudah pasti sangat telat. Ini belum. Ntar gue login email dulu. Mau baca email tapi belum di login emailnya. Astaga. Gue baru ingat ada tadi kan gue bilang lagu si Timur tuh pas bagian refnya bikin ada perasaan aneh gitu di musiknya. Ada satu lagi lagu yang dari awal ada bikin perasaan apa gitu waktu denger tuh, yaitu adalah Dewa yang Aku di Sini Untukmu yang Ari Lasso. Apa sih passwordnya ya? Ntar ya. Yang nebak mencari-cari arti pasti takkan ku temui. Pokoknya pas menuju ref tuh menurut gue ada ada di perasaan tuh ada yang, aduh enak sekali gitu. Pas ini pas. Na 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 na. Na 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 na. Aduh. Tak usah kau cari makna dirinya diriku. Yang pas mulai dari musik dadadeng des. Tak usah kau cari makna dirinya. Itu langsung wow, ada sesuatu yang unik dari lagu itu. Mantap ya Bi, gimana kekuatan seni bisa membuat sesuatu terjadi di tubuh kita, padahal itu mungkin diciptainnya tentang apa, ciptainnya lagi kenapa, tapi untuk datang ke kuping yang denger masing-masing bisa beda pengalamannya. Canggih men. Oke. Sekarang mana baca email ya. Koreksi dikit. Halo Bang Gilbas, nyadar gak sih waktu episode 56 kemarin Bang Gilbas ngakunya berumur akhir 20 menjelang 30? Enggak nyadar. Padahal udah jelas di Google tahun ini masuk 31. Emang 31 gue. Saya sendiri masih sering lupa usia 29 tapi masih keinget baru lulus kuliah. Bahkan di FB ada kan tuh Memories of You, saya sering inget foto-foto SMA saya udah 10 tahun lebih. Udah gitu aja sehat dan sukses kadang-kadang. Ngikutin Uus lo. Jangan dibaca nama dan alamat email ya, oke. Assalamualaikum Bang, perkenalkan saya seorang cewek umur 27, curhat dikit ya Bang, biar lega. Aku punya 4 orang sahabat cowok yang udah aku kenal dari kita semua berumur 17 tahun. Di tahun 2017 salah satu dari mereka, Gary, bilang padaku bahwa si Aldi, salah satu dari mereka juga suka padaku. Nggak tahu juga sih dia sukanya sejak kapan, karena dari dulu pun aku dan Aldi sering gonta-ganti pacar. Asik, keren lu gonta-ganti pacar. Dan aku nggak pernah naksir sama salah satu dari mereka. Lalu sejak saat itu tiap Aldi chat ke aku merasa aneh dan geli sendiri dengan obrolannya. Mungkin karena selama ini obrolan kita cuma sebatas sahabat yang chat hanya sesekali saja. Mendadak intensitasnya lebih sering dan isi chatnya yang membuat aku risih. Aku udah coba buka hati, masih aja hati aku flat. Sampai saat ini hampir 3 tahun intensitas komunikasi aku dan Aldi naik turun. Karena aku sempat punya pacar juga, ditambah aku sama Aldi jarang ketemu. Aku kerja di Jakarta, dia di daerah asalku. Daerah asalnya mana? Bekasi ya, deket. Tiap aku pulang ke daerah asal dan ngumpul, mereka selalu ceng-cengin aku dengan Aldi. Dan yang bikin aku lebih bingung sampai saat ini, Aldi gak ngutarain sama sekali soal perasaannya ke aku. Dia cuma kode-kode basi yang ngechat isinya, "Sa, ada yang mau gue omongin." Begitu aku jawab, apa di jawaban template dia? 1, "Duh, gue bingung ngomongnya apa. Gue bingung ngomongnya gak jadi deh." Atau 2, "Duh, gue lupa mau ngomong apa." Bang Solo tahu Bang, di 3 tahun ini dia udah ngechat modelan kayak gitu kayaknya 10 kali. Bikin aku selalu nanya dalam hati, mau lu apa sih bangsat? Dan sering aku marahin, mau ngomong apaan, jangan bertele-tele please. Mau aku galakin gimana pun dia gak pernah marah sama aku, masih aja chat terus dan gengges. Gary bilang Aldi kayak gitu karena grogi, mesti PDKT sama temen yang udah kenal lama. Aku udah coba buka hati ke dia, tapi dia gak ada kejelasan yang bikin hati aku deg-degan. Yang ada malah makin risih dan gak nyaman. Apa kalau dia udah kode modelan gitu aku perlu jawab, apaan sih Di, lu mau ngajak gue pacaran? Menurut Bang Gilbas gimana?
Jujur aku lelah tapi pengen dia ada pergerakan juga biar aku tahu arah sebenarnya. Kalau menurut saya dari sisi laki-laki, kayaknya karena ini kalau gue ya pendapat pribadi karena gue tahu si cewek ini belum suka gitu. Kan kamu bilang kamu risih, kamu kayaknya masih flat rasanya. Si cowok merasa aduh nih cowok kayaknya belum suka juga dia sama gue. Jadi kalau gue bergerak gini aduh takut terlalu kelihatan over. Terlalu agresif. Tapi kalau gue nggak gerak lu takut gue ntar dikira suka nggak sih ini sama gue gitu. Jadi dia bingung gitu loh kayak mau maju mundurnya bingung karena andanya pun terlihat tidak tertarik gitu. Kalau gue sih kalau si cowok cewek ini belum tertarik, itulah gue nggak mau maju duluan gitu. Itulah mengapa saya mungkin pacaran belum banyak ya dihitung-hitung ya 7 lah dari yang dihitung pacaran dari SMP. Ya walaupun SMP gitu-gitu aja pacarannya. Tapi itulah mengapa saya mempunyai rekor tidak pernah ditolak. Karena saya kalau mau nembak yakini dulu dia juga udah suka gitu. Cupu emang. Orang kan biasanya nembak aja, tolak ya bodoh. Kalau gue enggak gitu. Jadi mungkin dia kayak gitu. Dia melihat ini kayaknya dia belum suka juga nih, jadi nanti aja dah. Nunggu dia suka juga gitu dah. Ya nggak tahu mungkin. Tapi kamu jangan tiba-tiba ngajak pacaran. Grogi dia pasti. Kalau gue sih grogi ya langsung bingung. Ya kurlep begitulah. Alright, lanjut. Ini email 11 Juni ya. Jadi ya udah sebulan lebih yang lalu ya. Bingung dibacain email juga nggak dibacain emailnya juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Teman-teman gue juga bakal nggak dengerin ini podcast. Yang tadi terakhirnya. Makasih Bang Gilang, semoga sehat selalu dan bisa ngadain spesial show berikutnya. Amin. Bacain juga gak apa-apa. Temen gue juga gak bakal dengerin podcast. Gue suka bingung sama cewek yang gue deketin. Hampir 7 cewek yang gue deketin. Gue bingung ke semua cewek yang gue deketin. Udah hampir 7. Semua nganggap gue cuma temen. Bahkan ada yang sampai nganggap gue jadi kakaknya. Mungkin karena gue gak berani ngungkapin perasaan gue ke mereka. Gue juga sampai sekarang masih gak berani buat ngungkapin perasaan gue ke semua cewek yang gue deketin. Thank you Bang udah jadi tempat cerita. Kembali lagi dalam email TJS, tanya jawab sendiri. Anda merasa Anda dianggap cuma teman atau bahkan dianggap cuma jadi kakak? Oh, ternyata karena memang Anda belum ngungkapin. Jadi, kenapa Anda mesti bingung? Subjek emailnya itu mah bukan bingung. Itu namanya sebab akibat. Tidak mengungkapkan berakibat tidak dapat respon. Begitu. Aduh. Hadiah kecil. Hey Bang, saya Wahyu. Sedikit hadiah kecil buatmu. Hope you like. Betul saya punya podcast juga. Kalau berkenan bantu promosikan. Namanya 33 derajat. Thanks Bang. Nih podcast 33 derajat. Silahkan didengarkan. Oh dia ngirimin gambar. Oke mantap. Gambarmu akan saya jadikan cover minggu ini. Oke. Save. Minta saran. Assalamualaikum Bang, gue mau curhat sekaligus minta saran dong. Gue lagi merintis usaha di bidang kopi. Gue home roastery dan punya pangkalan pakai gerobak jualan kopi seduhan kurang lebih udah 1 tahun. Wih keren. Ya selama perjalanan usahaku cukup menyenangkan sih. Singkat cerita sampai suatu saat ada cewek yang gabung ke circle gue. Sebenarnya udah biasa sih. Soalnya gue sering ngeracunin cewek-cewek biar seneng kopi. Dan harapan gue biar mereka bisa bantu gue jualan. Dan alhasil cewek-cewek ini nggak ada yang serius kecuali satu cewek ini, Eva, nama samaran. Dia mahasiswa dari Jogja dan baru pindah ke sini Gombong berapa bulan lalu. Gombong tuh Surabaya bukan sih? Dia freelancer home bakery dan juga cukup concern di bidang kopi. Gak tau kenapa dia tertarik nongkrong sama circle gue, padahal pergaulan kita sangat receh dan cuma berisikan kegiatan gimmick. Malah tadi. Seiring berjalannya waktu kita main ngalor ngidul anfaedah ketawa-ketawi bareng sampai dia cerita mau buka kedai roti maksudnya. Dan dia cerita ada coffee shopnya. Terus dia nawarin gue buat ikut gabung. Situ gue mikir, ini adalah impian gue dari dulu. Dimana gue pengen punya kedai yang ada roastery, dessert, dan bakerynya. Cakep tuh. 2, sistemnya mau gimana? 3, bagaimana kalau gue baper? Lah, lu kenapa baper lagi? Terus gue bedah satu-satu. 1, temen gue
temen gue cowok dia punya impian yang sama kayak gue. Dia dikasih kepercayaan sama seseorang buat ngelola kedai yang cukup gede untuk di kota kecil. Dia aja belum siap, sampai kemarin hampir kolaps. Sistemnya mau gimana? Invest kah, sewa tempat kah, usaha bersama kah? Semua hitung-hitungannya pasti ribet. Karena dia cewek, gue pasti bakal baper. Kalau sekarang belum. Seiring jalannya waktu, karena sering ketemu dan kerja bareng, pasti baper. Dan kalau baper, gue takut usaha jadi kurang fokus, kurang produktif. Sedangkan itu usaha gue yang gue cintai, yang udah gue seriusin. Menurut lu gimana bang? Siapa tahu punya saran. Kok lu aneh? Kenapa lu? Emang lu setiap ketemu cewek ngobrol banyak langsung baper? Lu aneh lu. Kan gak harus semua cewek dibaperin. Kocak. Terus sistemnya gimana ya? Gak tahu kan bisnisnya lu sama dia ya. Atur lah bisnisnya. Ya namanya juga kerja, namanya juga usaha pasti ribet. Dia takut ribet lagi. Kalau nggak mau ribet tuh ngapain ya? Tidur mulu aja juga ribet lama-lama. Pegel badan, pusing kepala. Ya gimana? Kalau nggak mau ribet, namanya juga buka bisnis ya. Partneran bisnis kan bukan hal biasa ya. Tapi ya diomongin baik-baik gimana dari awal sistemnya biar nggak pusing. Terus juga yang bapernya aneh banget. Emang lu kalau ngobrol sama cewek dikit pasti baper, kocak lu. Makasih udah bacain. Sorry panjang banget. Semoga lu gak kapok baca email gue. Semoga sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bener kerjanya. Jangan jadi baper doang. Ngobrol sama cewek doang baper. Halo Bang Gilang. Oh, ini email berikutnya ya. Bang Gilang tolong kasih insight. Usia 23 kalau mau mulai kuliah telat nggak ya? Ada nggak sih cerita teman Bang Gilang yang udah tua baru mulai kuliah? Nggak ada sih udah tua baru mulai kuliah. Tapi menurut saya sih tidak telat lah. Tidak ada kata telat untuk memulai sesuatu selama hayat masih dikandung badan, masih oksigen masih bisa keluar masuk paru-paru lu. Sans lah. Bu Susi aja udah umur segitu baru pas menteri baru ambil paket C SMA kalau nggak salah Bu Susi loh. Colonel Sanders tuh udah tua baru punya KFC. Apa namanya? Apa sih? Siapa tuh yang penemu-penemu juga banyak yang udah tua baru nemuin lampu, nemuin apa. Jadi semua waktunya masing-masing, bro. Lanjut. Subjeknya kurang kerjaan. Yap, as like the subject in this email. Gue lagi curly alias kurang kerjaan sekali. So asik dikit nggak apa-apa lah ya. Di email ini gue mau ngasih tahu kalau Gilbas stand up comedian sama Sabda PS founder Zenius punya banyak kesamaan. Kesamaan mereka antara lain sama-sama bewokan, sama-sama kuliahnya DO, sama-sama tinggal di Jaksel, sama-sama punya podcast, sama-sama orang Jawa, sama-sama suku Jawa, sama-sama anak orang kaya, wow, sama-sama suku Jawa, sama-sama ganteng menurut gua. Oh yang punya Zenius itu DO kuliahnya, kuliah DO sosokan bikin platform buat belajar. Enggak lah, bagus lah. Saya juga kuliah DO tapi diri saya ini dijadikan bahan skripsi orang. Dari kesamaan di atas terlihat bahwa email ini benar-benar dikirim karena pengirimnya kurang kerjaan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari cukup lama di rumah aja. Berkurangnya aktivitas kerja dan interaksi sosial menyebabkan terganggunya jam tidur sehingga di malam hari rentan bingung melakukan apa dan sulit untuk tidur. Oh ya, buat semua pendengar podcast Biar Lega, coba deh kita kompakan semuanya selama 1 bulan. Gak usah kirim email ke podcastbiarlega@gmail.com supaya Bang Gilbas tahu kalau kita selama 1 bulan ini tidak menjadi orang yang kurang kerjaan. Haha, ya udah gitu ya, thank you. Ya bener, gak usah kirim lah. Biarin gue ngoceh aja full. Gue baru aja putus berapa minggu yang lalu. Jangan sebut nama email, oke. Assalamualaikum. Nama gue Nit dari Jakarta Timur. Gue udah simpen perasaan sama satu cewek di sekolah gue sejak kelas 1 SMA. Kemudian di kelas 2 pembagian kelasnya di reshuffle. Jadinya gue udah gak sekelas lagi. Mana tadi? Sama crush. Dan di kelas 3 pembagian kelasnya dibalikin seperti semula bang. Jadi gue sekelas lagi sama crush.
Di kesempatan ini gue mencoba memberanikan diri buat PDKT dan singkat cerita 2 bulan kemudian kita jadian bang. Di situ gue ngerasa jadi orang yang paling beruntung. Secara gue punya stereotip anak yang agak bandel karena circle pertemanan gue itu anak-anak pentolan sekolah gitulah bang. Yang minum-minum tapi gue nggak pernah ikutan minum. Seret dong. Suka bolos dan lain-lain. Tapi si crush ngerti kalau gue bisa jaga diri gue sendiri bang. Jadi dia menerima gue dengan segala stereotip yang ada. Ada juga satu concern yang kita bahas sebelum berhubungan lebih larut, yaitu berhubung kita sudah kelas 3 dan bentar lagi UN, apakah doi siap untuk pacaran? Dan dia bilang kita bakalan tetap lanjut terus dan bakalan belajar bareng gitu bang. Soalnya kapasitas akademik kita bisa dibilang di atas rata-rata siswa SMA. Jadi kami pikir kita bisa jalan bareng buat ngadepin UN. Situ gue seneng banget bang, gue ngerasa dia perempuan yang pas buat gue. Dia bisa nerima gue, tapi setelah pertengahan semester kita mulai agak nemuin titik buntu bang. Gue ngerasa kita gak cocok-cocok dalam hal apapun. Ngobrol kalau lagi bareng juga selalu canggung, padahal udah pacaran cukup lama. Video call juga sering lebih banyak diem, awkward, wak. Gue ngerasa kita udah beda banget dibanding dulu pas PDKT. Sebenarnya kita bisa kayak gini karena kesalahan gue sih mungkin. Gue tuh orangnya social butterfly banget, temen cowok banyak. Cewek apalagi, mungkin pacar gue agak gak nyaman kalau gue terlalu deket sama temen cewek. Dan setelah itu gue sadar kalau gue sama teman-teman cewek gue lebih flowing ngobrolnya dibanding gue sama pacar gue. Jadi intinya gue lebih akrab sama teman cewek dibanding sama pacar. Situ gue baru kepikiran hubungan gue sama pacar gue ini gak beres bang. Dan gue langsung kepikiran mau memperbaiki hubungan ini. Mendekati UN kita sering belajar bareng entah itu di sekolah, kafe atau via video call. Mulai dari situ kita ngobrol agak cair tapi gak cair-cair banget sampai akhirnya sekolah diliburin terus liburin harus stay at home gara-gara corona sialan ini. Hubungan kita mulai memburuk lagi. Selama di rumah kita jarang banget kontakan bang. Entah dia bosan atau capek ngadepin sifat gue yang gak bisa jaga jarak sama cewek lain. Untuk yang kedua kalinya gue berniat memperbaiki hubungan. Gue udah nyimpen perasaan 2 tahun terus udah nerima harapan dari dia masa gue sia-siain. Rencananya pas new normal ini gue bakal lebih banyak luangin waktu buat dia dengan ketemuan langsung, gak lewat chat atau video call lagi. Tapi kayaknya gue terlalu bikin dia kecewa bang. Saat gue udah berniat buat berjuang, dia malah minta putus di 3 hari sebelum new normal. Aduh, gue ketawa ya denger orang putus ya. Alasan dia minta putus karena bagi dia hubungan kita udah nggak bisa dipaksain lagi bang. Dia bilang udah capek mempertahankan hubungan, tapi emang gue salah bang. Tapi kenapa? Karena di saat gue udah mau benar-benar berjuang, dia malah ninggalin gue. Gue udah minta kesempatan untuk lanjut, tapi dia tetap nolak. Situ gue ngerasa pasrah aja, nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain ya udah deh nggak apa-apa. 4 hari setelah putus adalah hari pertama nggak ngerasain amer bang. Gimana sih? 4 hari setelah gue putus adalah hari pertama nggak ngerasain amer bang. Mungkin agak naif ya anggapan orang-orang kalau lagi patah hati harus dilampiasin dengan mabuk. Tapi kenyataannya mabuk enak juga sih. Hahaha. Tadi katanya lu gak ikut minum-minum. Kalau di tongkrongan pentolan gimana sih? Sekarang lu ngaku minum. Aneh. Ya udah bang, gue rasa segini aja dulu. Maaf kalau tulisan kepanjangan dan bertele-tele. Karena amer baru buat gue setengah lega. Dan gue pikir setengahnya lagi bakal gue dapet kalau gue ceritain ke Bang Gilbas. Maka sudah dibaca ya bang. Jadi gue setara amer ya. Setara alkohol saya nih. Ya mungkin emang udah gak cocok aja kali, bosen. Lagian kamu juga sih. Menurut gue walaupun misalnya gini, lu udah punya temen sama teman lawan jenis nih ya, udah lama, jauh sebelum lu kenal sama pacar lu yang sekarang. Tapi tetap aja lah kalau ke pacar mau nggak mau, bukannya lu mau jahat sama temen lu ya, tapi tetap lu harus menjaga perasaan si pacar itu. Nggak enak tau misalnya lu cowok nih, terus lu suka ngefollowin cewek-cewek seksi di Instagram, lu suka main sama temen cewek lu sampai nginep-nginep, walaupun si pacar lu pun tahu itu temen, tapi kan dia temenan sama lu duluan gitu, baru kenal sama pacar lu, pasti ada perasaan yang aneh gitu di diri pacarmu. Jadi menjaga aja gitu, bukannya jadi musuhan sama temen lu harusnya juga ngerti sih kalau emang temen ya nggak. Jadi lebih ke jaga perasaan pacar, karena suka nggak suka itu pacar itu temen. Jadi mana aja yang mau belain. Jangan sampai ada kepikiran, jangan sampai ada keputusan kayak gitu kayak lu pilih pacar, kamu pilih teman kamu, apa pilih aku. Jangan sampai kayak gitu dah. Milih-milih. Jadi diseimbangkan lah.
Lanjut. Bang, gue mahasiswa teknik semester akhir di salah satu PTN. Awalnya gue cukup yakin gue bakalan sukses di perkuliahan. Basic IPA gue lumayan bagus waktu SMA. Tapi karena basic gue ya juga orangnya malas, gue ngerasa kuliah gue nggak berjalan cukup baik. Malahan gue kayak pengen belajar stand up sebagai backup kalau gue nggak sukses setelah lulus. Gue suka banget sama komedi lo, salah satu komika yang gue suka di Indonesia selain Panji, sama Adriano Colby yang podcastnya juga suka gue dengerin akhir-akhir ini. Gue suka denger komika luar juga yang gue favorit, yaitu Dave Chappelle, Anthony Jeselnik, Chris Rock, dan lain-lain. Menurut lo belajar stand up mulai dari mana? Samping kehidupan gue kurang menarik, gue juga bisa dibilang gak suka bersosialisasi, walaupun gue termasuk orang yang lucu buat temen gue yang gak banyak ini. Dan gue canggung banget kalau ngomong depan banyak orang. Sekian dari gue bang, makasih banget kalau mau kasih saran. Saran gue belajar stand up adalah dimulai dari suka stand up-nya dulu. Lu cintai seninya, lu suka stand up-nya gitu. Kalau lo nggak suka stand up-nya agak susah sih. Bisa mungkin belajar ya, cuma mungkin agak susah karena lu harus agak maksain gitu. Lu suka seninya dulu. Habis itu ya udah, nih kan lagi open mic lagi pada tutup ya. Nggak tahu sih udah ada yang mulai buka kayaknya. Cuma ya susah sih kayaknya, masih banyak yang lebih tutup. Lebih banyak yang tutup ya. Lu cari dulu di kota mana, cari tempat open mic terdekat karena open mic stand up Indo hampir ada di seluruh provinsi, di kota di seluruh Indonesia. Jadi Anda silahkan cari di mana, gabung ke mereka, jangan so asik, ngobrol, tanya-tanya, sharing sama teman-teman yang ada di sana karena kita semua sama-sama masih belajar ya, karena tidak ada sekolah stand up comedy, jadi semuanya saling belajar, jadi saling sharing aja sebutannya. Jadi ya udah deh, ngobrol-ngobrol sana, ya udah langsung aja cobain, jangan terlalu banyak belajar teori dulu. Menurut gua teori-teori nanti aja belajarnya, praktek dulu. Tapi itu pun kalau udah bisa open mic ya. Jadi lu ketemu komunitasnya, lu praktek stand up langsung berdiri, canggung depan ngomong depan umum. Gue juga dulu, jadi hajar aja, nggak ada caranya selain dihajar, dicobain. Jadi ntar kalau udah ada open mic, lu tulis jokes sebisa lu, nyobain dulu stand up naik 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Kalau udah tahu gimana rasanya diketawain di panggung, gimana rasanya didiemin di panggung, udah tahu cara ngomongnya enaknya gimana, udah nemu gaya lu gimana, baru lu belajar teori yang lebih dalam lagi, biar lu nggak keburu kasihkan teori tapi prakteknya bullshit. Karena stand up 80%-nya itu di delivery, di ngomong, di praktek, di ngomongin depan umum. Karena percuma jokes lu tulis bagus-bagus berhari-hari sekian malam, saat diomongin lu belibet, jokes lu hilang. Lanjut, keluarga harmonis. Selamat malam bang. Bang, menurut abang definisi keluarga harmonis itu apa? Kalau menurut abang, apa selama ini abang tinggal di keluarga yang harmonis? Kalau iya, gimana rasanya bang? Makasih untuk jawabannya. Menurut saya keluarga harmonis itu apa ya? Yang baik-baik aja kali. Atau yang ada sesuatu tapi diem-diem aja, seakan baik-baik aja. Wah. Kalau abang selama ini, gue sih merasa keluarga gue harmonis aja karena gue happy-happy aja selama ini kok. Alhamdulillah saya mendapat privilege keluarga yang baik-baik saja dari saya kecil sampai sekarang, tidak ada masalah berarti yang sampai gimana banget gitu. Alhamdulillah tidak ada. Jadi rasanya saya bersyukur dan saya senang. Cuma nanya bang, email jangan dibaca bang. Menurut lu bagaimana ngurangin rasa kesendirian bang? Udah gitu aja bang. Cari teman, cari kegiatan. Gak harus cari teman sih, cari kegiatan. Kayak lu ada internet, bisa ngapain, kayak emang masih ngerasa sendiri juga ya. Ada-ada aja lah orang-orang nih. Lanjut. Salah. Mana sih? Bahas bahasa biar lega. Halo bang, nama saya Daniel. Dulu udah pernah kirim email ke podcast biar lega. Mau cerita aja soalnya sering kepikiran daripada diunek-unek terus stres sendiri. Belakangan sering merasa sebel sendiri pas baca orang-orang kalau ngomong pakai gue lu, terutama di Twitter. Kenapa ya? Saya juga nggak begitu paham sebenarnya penggunaan kata gue lu emang dari Jakarta atau bahasa sehari-hari biasa kayak bahasa Indonesia yang kebetulan lebih sering dipakai di Jakarta. Gue tiap lihat orang non ibu kota pakai gue lu kesannya kayak trying too hard. Padahal kalau dibaca kayak ngapain sih maksa sekali. Lagian pakai saya, anda, aku, kamu lebih cocok dan normal aja dibacanya. Tanpa ada maksud sama sekali untuk rasis ya. Kayak gue juga sering bahas ya di sini ya. Gue kalau ngomong sama orang yang bukan dari Jakarta sih pakai aku, kamu, atau aku, kau, atau saya, kamu, atau saya, kamu mau kemana gitu. Kalau teman-teman dari non Jakarta sih kebanyakan sih, dari Jawa gitu, orang yang dari Medan pasti pakai kau, pakai aku sih kalau gue ngomongnya. Kalau gue pribadi, gue lu sebenarnya kan bahasa Betawi setahu gue ya. Bahasa Betawi ya itu adalah penduduk asli Jakarta. Dan karena Jakarta ini ibu kota dan apa-apa Jakarta sentris, pemerataan tidak merata di Indonesia dan pembangunan selalu semua serba Jakarta, artis di Jakarta, TV di Jakarta, bikin film di Jakarta kebanyakan ya. Jadinya gue lu yang kepake dimanapun gitu. Dan orang daerah yang ke Jakarta mungkin mereka mengadaptasi diri dengan pergaulan dengan gue lu. Walaupun kalau di Bandung sih kan gue kuliah di Bandung ya. Gue lama lahir besar di Jakarta, kuliah di Bandung. Gue lu di Bandung sih masih cocok sih beberapa orang. Walaupun ada yang
Kalau orang yang Sunda banget gitu ya, masih logatnya Sunda banget pakai gua lu emang rada nggak cocok kadang-kadang. Gueun, apaan gueun? Gitu. Tapi kalau gue lu kalau masih Bandung masih lumayan cocok lah. Bogor masih lumayan cocok gitu, yang masih agak deket-deket. Walaupun gue di Bandung kalau sama teman-teman yang Sunda ya pasti pakai orang maneh gitu atau aing maneh gitu sih. Jadi menurut gue karena emang kebiasaan di Jakarta aja dan semua serba Jakarta sentris, salahkan mindset dari dulu yang semua harus serba Jakarta. Lanjut emailnya. Selain itu orang-orang yang pakai bahasa Inggris template yang sering dibaca di Twitter atau dimanapun bacanya, ngomong atau nulis pakai bahasa Inggris pakai kata-kata template yang sering dilihat. Kenapa nggak sekalian aja pelajarin bahasa Inggris dengan segala linguistiknya? Padahal penggunaan bahasa Indonesia kebanyakan orang Indonesia sendiri masih sering salah. Padahal kan bahasa sendiri yang dipelajari dari kecil gitu. Ngomong so Inggris tapi nulis bahasa Indonesia yang mendasar kayak kata depan di, ke, dari aja masih salah gabung-gabungnya. Sering pakai padanan yang masih salah juga, udah jelas ada dan tersedia di bahasa Indonesia. Gue juga sebel tuh kalau yang di ke salah-salah. Itu kayaknya basic banget ya. Gue aja kalau mau ngetik apa terus takut salah, gue masih kadang googling dulu atau nanya orang dulu, ini dipisah apa enggak sih? Kalau yang ada kata-kata yang kadang gue nggak yakin gitu. Sisanya sih gue masih lumayan ngerti lah kalau di ke. Terus yang atau yang nggak usah bahasa Indonesia deh, yang basic kayak sebelum tanda baca tuh nggak ada spasi. Masa spasi baru tanda tanya, aduh tuh aneh banget sih. Contohnya sosmed, harusnya kan medsos. Lagian kalau nulis sosmed berdasarkan bahasa Inggris harusnya sosmed. Mungkin kedengeran so menggurui, tapi karena keresahan saya sendiri yang kuliah sastra Inggris konsentrasinya terjemahan. Jadi kadang kalau baca yang kayak gitu berasa kuliah 4 tahun terakhir sepele sekali ternyata, hahaha. Ya emang begitulah, atau mungkin banyak yang nganggap Twitter, sosmed itu kayak ranah pribadi, kayak chat. Lu chat sama temen lu, chat WhatsApp, chat apapun. Walaupun ada orang-orang yang walaupun chat tetap EYD baik dan benar ya. Cuma kan kadang chat bahasanya lebih santai kan, disingkat lah, terus ya nggak ada tanda baca kadang-kadang. Kayak gitu, jadi menganggap sosmed ya udah santai gitu sih mungkin. Walaupun gue sebelum orang nggak pakai tanda baca, ada apa susahnya sih ngasih titik, ngasih koma aja, lu bikin tulisan lu bacanya bingung. Itu aja bang, semoga abang dan pendengarnya nggak tersinggung alias kalau kata anak Twitter ke-trigger, harusnya triggered by TW. Terima kasih bang kalau dibacain, semoga sehat selalu dilancarkan urusannya dan orang terdekat, amin. Aduh. Assalamualaikum Manggil Bas. Waalaikumsalam. Maaf karena kemarin kirim email subjeknya aja. Hehehe. Saya kira email saya tidak terkirim bang. Tau-taunya masuk. Malu dan ngakak banget pas kemarin dengerinnya. Emang ada ya? Lupa. Oh ya, saya dengerin podcast abang dari episode pertama sampai sekarang loh. Udah gitu aja. Makasih. Salam saya dari Nona Flores NTT. Sehat selalu Bang Gilbas. Saya ingin sekali ke NTT. Ke Flores belum pernah soalnya. Lanjut. Udah berapa lama sih? Terakhir lah ini ya. Mau makan lapar. Masa lalu gebetan dan insecure. Salam bang. Menurut sebelumnya gue ngucapin terima kasih sebagai apresiasi gue kepada podcast Biar Lega. Gue tau podcast ini awal 2020. Padahal gue cukup ngikutin lu dari Suci 2, salah satu komika favorit gue. Gue mau cerita tentang kehidupan asmara yang sedang gue jalanin bang. Hampir 1 tahun gue gak pacaran lagi. Sempet deket sama 2 cewek sih. Cuma gak terlalu deket dan hanya bertahan berapa bulan. Sampai pada awal bulan ini gue bertemu dengan cewek yang menurut gue memenuhi kriteria cewek yang gue ingin temui. Gue bertemu di sebuah kegiatan daring. Dia jadi moderator dan gue jadi pembicara, ngomongin literasi di daerah gue gitu bang. Dari situ sebetulnya gue udah kepincut follow IG dia. Sampai suatu hari dia story ada cowok gitu. Oh gue pikir dia udah punya pacar. Alhasil gue mundur. Singkat cerita gue dipertemukan lagi saat dia buat status WA, lalu gue respon dan dia respon balik. Gue chattingan dan teleponan gitu. Sampai di suatu hari kebetulan gue berlibur sama teman-teman gue dan kebetulan dia ada waktu, pas banget akhirnya gue ajak dan dia mau. Pertemuan itu adalah tatap muka gue sama dia untuk pertama kalinya. Nah, emang sebelumnya kan? Oh, kegiatan daring tadi ya, belum ketemu berarti ya, bener. Perjalanan itu gue dan dia ngobrol segala macem, bertukar kisah, berharap juga kasih. Celah. Terus dia nulis lagi, celah. Bertukar kisah, berharap juga kasih. Tai. Dari cerita dia gue sempat kaget. Pertama dia umur 18 tahun. Udah dapat kerjaan yang meyakinkan di bidang properti. Sedangkan gue 21 tahun masih nganggur dan sedang terbata-bata ngerjain skripsi. Wak. Selain itu dia cerita tentang masa lalu. Dia pernah pacaran dengan siapa aja. Sampai dia cerita hampir 20-an cowok yang deketin dia.
dalam waktu 1 tahun ini. Dari pejabat yang punya banyak rumah dan mobil sampai presma salah satu PTS di Jakarta. Mendengar cerita dia yang menolak rayuan dan ajakan cowok-cowok tadi yang punya amunisi untuk hidup berdua sama dia, gue salut. Di satu sisi gue juga insecure, karena jujur gue gak ada apa-apanya dibanding cowok-cowok yang dia sebutin. Cuma punya motor Vino. Masih bingung sama nanti mau kerja apa. Ini yang buat gue sering bingung dan sedih bang. Satu sisi gue juga agak seneng karena sampai saat ini dia masih mau deket sama gue. Karena gue yakin di dalam hubungan salah satu yang terpenting selain harta dan tahta adalah kenyamanan dan kecocokan cara pandang. Karena lu gak punya harta tahta aja, jadi lu ngomong yang kenyamanan. Aduh. Mungkin itu yang membuat dia menolak banyak cowok karena bisa jadi dia nggak cocok dengan cara pandang si cowok-cowok itu. Ya walaupun harta dan tahta juga penting, tapi kan kalau cara pandangnya kurang cocok pada akhirnya juga akan banyak permasalahan. Hal itu yang buat gue sedikit lebih percaya diri bang. Gue masih yakin di masa yang masih nganggur dan sibuk dengan skripsi ini, dan dia sibuk kerja di bidang properti, jadi kita bisa tetap bersama. Gue nggak bisa bayangin kalau misal kita berpisah, karena gue udah bener-bener berharap bersauh di hati dia dan bisa bertahan lama, hidup berdua. Tapi tetap gue juga nggak bisa pungkiri kalau mungkin kita emang tidak bisa bertahan lama. Mungkin ini pelajaran buat gue dalam menghargai hidup seperti bekerja dan lain-lain. Jadi sebenarnya lu pacaran gak sih? Cuma deket-deket doang ya? Jangan-jangan ini kebalikan yang tadi. Kalau ini kayaknya ceweknya juga udah ngarep nih. Cuma lu nya gak bergerak. Karena lu nya gak pede dan lu nya insecure bro. Jangan insecure bro. Duniawi itu gak ada apa-apanya. Walaupun bener sih gak semua orang tuh harus harta tahtanya diutamakan. Tapi ada emang orang yang mengutamakan hal seperti itu. Tapi ya udah bro, cuek aja dulu. Ya kan kita tidak pernah tahu loh apa yang akan terjadi. Tembak-tembak aja, siapa tahu mau. Lu belum kerja, ya, kalau dianya nggak masalah ya nggak usah yang, jangan dicari-cari masalah yang nggak ada gitu. Kalau dianya nggak apa-apa ya udah, lu nya nggak usah minder. Tapi lu juga bukan jadi santai, tetap cari kerja ya. Ya namanya juga masih nganggur kan akan ketemu nanti kerjanya. Lagi ngerjain skripsi kan, tunggu lulus santai lah, dia juga pasti paham. Kamu nih. Itu aja bang, terima kasih udah bacain, sehat dan sukses selalu. Salam. Nggak usah disebutin bang, oke. Ini berarti terakhir email adalah tanggal 19 Juni. Ya lumayan lah ya. Gua ngejar ketertinggalan email ini masih banyak sih. Ya nanti oke. Thank you very much yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Biar Lega berikutnya. Semoga minggu depan tidak telat tayang. Ya gitulah ya. Namanya juga hidup lah. Gak selalu semua tepat waktu. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan.